apakah mencuri itu harus dipotong tangannya menurut syariat Islam? Simak sampai tuntas ya. Dari dulu, syariat Islam yang selalu diteriakan oleh sebagian umat Islam dan menurut mereka harus ditegakkan, salah satunya tentang hukum potong tangan para pencuri. Dengan dalil ayat Quran Surat Al-Maidah ayat 38 berikut ini. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam memahami ayat Quran, kita harus memahami juga bunyi ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, agar mendapatkan gambaran lengkap mengenai pemahaman ayat yang dimaksud, seperti Quran Surat Al-Maidah ayat 38 di atas. Jika hanya mengandalkan satu ayat atau satu data saja, maka kita bisa bias dalam memahami ayat atau data tersebut, dan akan langsung mengambil kesimpulan, ya sudah kalau gitu setiap pencuri baik laki-laki atau perempuan wajib dipotong kedua tangannya. Sebentar, kita jangan buru-buru dalam mengambil kesimpulan pemahaman ayat. Coba kita perhatikan keseluruhan ayat di atas dengan mengambil ayat-ayat sebelumnya dari Quran Surat Al-Maidah ayat 38 tersebut. Kita mulai saja dari ayat Quran Surat Al-Maidah ayat 36 sampai ayat 38. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebusi diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka, dan mereka beroleh azab yang pedih. Quran Surat Al-Maidah ayat 36. Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka beroleh azab yang kekal. Quran Surat Al-Maidah ayat 37. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Maidah 38. Dari ayat-ayat sebelum ayat yang memerintahkan untuk memotong tangan para pencuri, kita dapat melihat konteks ayat-ayat tersebut. Bahwa yang sedang Allah bicarakan itu adalah di akhirat nanti, khususnya kondisi di dalam neraka, yang merupakan tempat azab. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa salah satu azab yang akan diterima para pencuri, baik itu laki-laki maupun perempuan, adalah dipotong kedua tangannya. Lalu ada pertanyaan, perintah Allah untuk memotong tangan para pencuri ditujukan kepada siapa? Menurut kami, ditujukan kepada malaikat yang tugasnya untuk memberi azab tersebut. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dan jika bicara tentang siksaan di neraka, yang melaksanakan perintah Allah untuk menyiksa penghuni neraka adalah para malaikat. Seperti dalam Quran Surat Ghafir ayat 46. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Perhatikan pada ayat di atas, pada terjemahan ada tambahan kalimat yang berada dalam kurung yaitu, dikatakan kepada malaikat, ditambahkan seperti itu oleh para penterjemah Al-Quran, agar kita mendapatkan gambaran bahwa perintah Allah untuk memasukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang keras adalah ditujukan kepada para malaikat. Nah, kembali ke Quran Surat Al-Maidah ayat 38, seharusnya ada tambahan kalimat seperti itu juga, dikatakan kepada malaikat, agar tidak terjadi salah paham terhadap syariat dari Allah, sehingga perintah Allah potong tangan pencuri itu tidak ditujukan kepada kita manusia tetapi kepada para malaikat. Seharusnya terjemahan yang menurut kami lebih tepat dari Quran Surat Al-Maidah ayat 38 adalah berbunyi sebagai berikut. Dikatakan kepada malaikat, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jika terjemahan seperti di atas, maka kita akan mengerti. 1. Bahwa siksaan terhadap para pencuri adalah nanti di akhirat, bukan di dunia ini. 2. Yang melakukan hukuman terhadap para pencuri adalah para malaikat, bukan kita manusia. 3. Ada kesempatan taubat bagi para pencuri yang masih diberikan kesempatan hidup untuk bertaubat dan memperbaiki diri.
Bagaimana kita bisa memberi kesempatan memperbaiki diri jika kedua tangan para pencuri itu telah dipotong dahulu? Ini sejalan dengan ayat sesudahnya, yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 39. Maka barang siapa bertaubat, di antara pencuri-pencuri itu, sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi diharapkan hukuman potong tangan bagi para pencuri di dunia ini hendaknya dihapus, bisa diganti dengan cara yang lebih baik menuju ke arah pertobatan dan perbaikan diri bagi para pencuri, sesuai dengan kehendak Allah pada Quran Surat Al-Maidah ayat 39 tersebut. Sekian, dan terima kasih. Silakan berkomentar di bawah video ini.